Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah yang Maha Esa dan baik dalam segalanya. Amin. Atas bantuannya dengan menekan like dan subscribe, kami sangat berbahagia dan sekali lagi menyampaikan beribu terima kasih. Anak dalam angsuran. Dikejar-kejar seperti binatang, kemudian ditangkap, dan sekarang Domenico dengan rambut acak-acakan, wajah kusam dan ketakutan, duduk di lantai dekat alat penghangat ruangan di kantor polisi. Domenico yang umurnya belum mencapai 10 tahun, seorang anak dari daerah kumuh di kota Napoli. Suatu pemandangan setiap hari dan masalah yang biasa terjadi di kota besar seperti Napoli, kota pelabuhan di Italia Selatan. Akibat telah terjadinya perang, maka keadaan perekonomian di kota itu pada tahun 1958 masih sangat terpuruk sehingga kemiskinan terjadi di mana-mana. Keadaan inilah yang telah mendorong anak-anak menjadi biasa mencuri apa saja untuk membantu orang tuanya di dalam mencukupi kebutuhan keluarganya. Hampir semua anak yang tertangkap, kalau ditanya polisi, mereka akan diam atau berbohong. Lain halnya dengan Domenico. Dia menjawab pertanyaan polisi dengan jujur dan apa adanya. Siapa namamu dan mengapa kamu mencuri list hiasan mobil ini? Nama saya Domenico, Pak. Ya, Pak. Memang saya mencuri itu karena saya harus mencuri, Pak. Sudah 3 bulan saya mencuri dan masih 1 tahun lagi. Setelah itu, saya pasti tidak akan mencuri lagi. Percayalah, Pak, karena 1 tahun lagi angsuran untuk saya sudah lunas, Pak. Apa yang diceritakan oleh Domenico adalah kisah kehidupan nyata yang kalau direnungkan dengan hati yang dalam bisa membuat orang menjadi bersedih. Untuk bisa mengerti kisah ini yang sebenarnya, kita perlu mengetahui keadaan dan lingkungan di mana kisah ini terjadi. Kisah ini terjadi kira-kira 65 tahun yang lalu di kota Napoli. Di daerah pinggiran kota ini, di atas lahan yang luasnya hanya beberapa hektar, di mana ribuan keluarga miskin yang biasanya mereka mempunyai banyak anak bertempat tinggal berjejal-jejal di rumah-rumah kecil yang dibuat dari kayu, papan, dan seng-seng bekas yang sangat sederhana dan sebenarnya sangat tidak layak. Dari mana mereka hidup? Dari bantuan sosial yang tidak mencukupi, dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak tetap, dari karena terpaksa anak-anak mencuri apa saja yang bisa untuk membantu orang tuanya. Ketika Domenico lahir, ibunya Graciela Marciano sudah mempunyai 3 anak. Sangat disayangkan, ayahnya adalah seorang pemabok yang pekerjaannya hanya mencari barang-barang rongsok sehingga penghasilannya sama sekali tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarganya. Bisa dibayangkan betapa sulitnya yang dihadapi oleh Graciela Marciano, seorang ibu rumah tangga yang dituntut harus bisa mengatasi kebutuhan keluarganya yang berjumlah 6 orang.
Ketika Domenico lahir, ibunya hanya bisa menyusui selama 1 bulan saja. Bagi keluarga Marzano adalah beban yang sangat berat karena harus membeli susu untuk sang bayi Domenico. Keadaan mereka bukan hanya semakin suram, tetapi sama sekali tidak ada jalan keluarnya lagi. Di samping rumah mereka tinggal keluarga Noviello, tetangganya yang keadaan ekonominya lebih baik dibandingkan dengan tetangga-tetangga lainnya. Namun sebenarnya kehidupan keluarga itu tidak bahagia karena mereka tidak mempunyai anak. Ketika Domenico berumur 6 bulan, muncul seorang maklar yang berhasil mempertemukan keluarga Marzano dan keluarga Noviello. Hanya untuk mendapatkan uang komisi yang tidak seberapa, maklar itu berhasil membujuk kedua keluarga tersebut untuk membuat transaksi jual beli yang tidak seperti biasanya. Akhirnya Graciela menjual bayinya, yaitu Domenico. Sebenarnya dia melakukan itu dengan hati nurani yang terbaik karena dalam pikirannya bahwa Domenico akan lebih baik dan terawat di tempat tetangganya daripada di rumah sendiri. Di daerah-daerah miskin seperti ini, kebanyakan orang beranggapan bahwa anak adalah modal. Satu anak berarti satu modal yang sudah pasti, lebih-lebih kalau anak itu laki-laki. Paling lama pada umur 10 tahun, anak itu sudah bisa pulang ke rumah dengan membawa uang. Akhirnya Domenico dijual dengan harga 120.000 lire, sekitar 6.400.000 rupiah pada saat itu. Dan dengan persetujuan antara dua keluarga tersebut, akhirnya Domenico dibeli dengan cara diangsur karena keluarga Noviello tidak bisa membayar secara kontan. Angsurannya sebesar 1.000 lire, sekitar 53.000 rupiah setiap bulannya. Oleh karena itu, keluarga Noviello harus membayar angsuran kepada keluarga Marzano selama 10 tahun. Dan keluarga Noviello sangat berharap bahwa setelah angsurannya lunas, di mana umur Domenico sudah mencapai 10 tahun, maka dia sudah bisa mencari biaya hidupnya sendiri. Mengenai perjanjian, ternyata orang tua Domenico masih menuntut bahwa dalam penjualan tersebut masih ada biaya tambahan yang harus dibayar oleh keluarga Noviello sebanyak 6.000 lire, sekitar 318.000 rupiah, sebagai uang ganti biaya makan dan susu Domenico dari lahir sampai berumur 6 bulan. Setelah melalui tawar-menawar dan pembicaraan yang panjang, akhirnya tercapailah kesepakatan, yaitu dari 6.000 lire atau sekitar 318.000 rupiah turun menjadi 5.000 lire atau 265.000 rupiah dengan pembayaran khusus, yaitu 2 kali angsuran yang diatur sebagai berikut. Angsuran pertama pada saat penyerahan bayi, dan angsuran yang kedua pada saat ulang tahun Domenico yang pertama. Akhirnya semua merasa gembira.
bayi yang baru berumur 6 bulan itu pindah dari rumah orang tuanya ke rumah orang tuanya yang baru. Selama 8 tahun 6 bulan semuanya berjalan dengan lancar. Bertahun-tahun Domenico sama sekali tidak tahu bahwa dia telah diperjualbelikan. Dan dia pun bermain dengan anak-anak tetangganya yang sebenarnya mereka adalah saudara-saudara kandungnya. Namun tanpa diduga, tiba-tiba Tuan Noviello meninggal dunia. Kejadian ini telah membuat Nyonya Noviello sangat bersedih dan bingung karena dia tidak akan bisa melanjutkan membayar angsuran bulanan untuk Domenico. Dan Nyonya Marciano tetap berpegang kepada perjanjian yang sudah disepakati, yaitu bahwa angsuran harus tetap berjalan. Kalau tidak, kemungkinan lainnya adalah Domenico harus dikembalikan. Oleh karena itu, dengan terpaksa sekali Nyonya Noviello membongkar masalah keluarga kepada Domenico yang selama ini dirahasiakan. Domenico anakku, dengarkanlah baik-baik. Saya atau mamamu ini sebenarnya bukan ibumu, bukan ibu kandungmu. Ketika kamu baru berumur 6 bulan, Mama telah membeli kamu dari Marciano. Karena kami miskin, maka kami tidak bisa mengangkat kamu sebagai anak. Walaupun bagaimana, cepat atau lambat, kamu pasti akan tahu. Sekarang umurmu hampir 9 tahun dan Mama bingung sekali karena Mama masih harus membayar angsuran untuk kamu selama 16 bulan lagi. Mama benar-benar tidak tahu bagaimana dan ibumu telah mengajukan 2 pilihan. Mama harus melanjutkan membayar angsuran kamu atau mengembalikan kamu kepada ibumu. Domenico, Mama takut sekali kehilangan kamu. Kamu satu-satunya anak Mama dan Mama sayang sekali kepadamu. Inilah kisah nyata seorang anak yang umurnya belum genap 10 tahun. Sangat menyentuh hati sehingga telah membuat Bapak polisi yang menangkapnya berlinang air mata pada suatu hari di bulan Desember 1958 di kota Napoli. Pak polisi, oleh karena itulah saya mencuri dan harus mencuri, Pak, untuk membantu mama saya agar bisa membayar angsuran saya kepada ibu saya. Domenico sama sekali tidak marah kepada ibunya dan mamanya. Dia tetap mencintai mereka berdua. Dia percaya dan berusaha bahwa dia harus menyelesaikan persoalan ini dan bisa membayar angsurannya sampai selesai sehingga tidak akan terjadi masalah. Kenyataannya, masalah itu datang juga dengan adanya berita di surat-surat kabar dan sampai adanya persidangan di pengadilan. Menurut hukum, Nyonya Marciano dinyatakan bersalah dengan tuduhan telah membuang anaknya dan tidak bersedia memberi bantuan moral. Untuk itu, hukumannya selama 1 sampai 5 tahun penjara. Namun, pendapat masyarakat umum
dengan penuh rasa simpati telah memohon dengan hormat agar Nyonya Marcano dibebaskan dari hukuman. Demikian juga Nyonya Noviello, walaupun miskin, akhirnya diizinkan untuk mengadopsi Domenico. Dasar apakah yang telah menjadikan kisah ini berakhir dengan indah? Ternyata untuk hal ini para pengemban hukum telah memejamkan kedua matanya. Sekarang Domenico Noviello berumur kira-kira 75 tahun, dan masihkah dia berada di tengah ramainya kota Napoli yang lebih modern sekarang? Semoga berbahagia. Amin.